Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Rivaldi Putrawinata, NIM 223248, Prodi Manajemen Keuangan, era 14, mata kuliah Manajemen Strategi yang diampu oleh Bapak Yusron. Saya akan memaparkan materi terkait evaluasi implementasi strategi. Itu ada definisi implementasi strategi, yaitu adalah evaluasi implementasi strategi adalah proses sistematis yang berkelanjutan yang digunakan untuk menilai efektivitas pelaksanaan strategi organisasi dan perusahaan dan membandingkan hasil aktual dengan target yang standar telah ditetapkan, mengidentifikasi kesenjangan atau GAP antara rencana dan realisasi strategi, menjadi alat kontrol manajerial dalam memastikan strategi yang dijalankan oleh sesuai arah dan ditetapkan. Adapun tujuan evaluasi implementasi strategi, yang pertama menilai efektivitas pelaksanaan strategi, untuk mengetahui apakah strategi yang dirancang dapat diterapkan secara nyata dan berdampak pada kinerja, atau semua elemen organisasi memahami melaksanakan strategi. Yang kedua, mendeteksi defisiasi atau penyimpangan, menganalisis area yang tidak berjalan sesuai rencana, menemukan penyebab kegagalan, hambatan internal atau eksternal, dan potensi risiko. Yang ketiga, memberikan masukan untuk perbaikan, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan strategi berikutnya. Dan yang keempat adalah mengukur dampak strategi terhadap tujuan organisasi, melihat apakah strategi membantu pencapaian visi dan misi serta target jangka panjang. Adapun komponen evaluasi implementasi strategi. Yang pertama, menentukan kinerja, performance standard setting, menentukan indikator kinerja utama atau Key Perform Indicators atau KPI yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi strategi. Standar kinerja bisa berupa target penjualan, pertumbuhan pasar, efisiensi biaya, kepuasan pelanggan, produktivitas karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, pengukuran hasil aktual, mengumpulkan dan menganalisis data hasil nyata dari pelaksanaan strategi. Sumber datanya bisa berupa laporan keuangan, survei pelanggan, data operasional, atau sistem informasi manajemen. Yang ketiga ada defisiasi, membandingkan hasil aktual dengan standar yang telah ditetapkan, mengidentifikasi deviasi, kesenjangan atau GAP, mencari tahu penyebabnya. Setelah itu, analisis ini dapat dilakukan dengan tools seperti variance analysis, benchmarking, atau root cause analysis. Dan yang keempat adalah tindakan korektif atau correct action, menyusun langkah-langkah strategi untuk mengatasi deviasi dan melaraskan kembali implementasi dengan tujuan awal. Adapun indikator keberhasilan implementasi strategi, yang pertama pencapaian KPI atau Key Performance Indicators, mengukur sejauh mana tujuan strategi yang telah dilalui. Indikator telah ditentukan. Contoh KPI, pertumbuhan pendapatan penjualan, laba bersih atau margin keuntungan, jumlah pelanggan baru, return on investment atau ROI. Pencapaian KPI mencerminkan keberhasilan strategi dalam mendorong kinerja organisasi secara kuantitatif. Yang kedua ada efisiensi penggunaan sumber daya, menilai beberapa optimal penggunaan sumber daya manusia, keuangan, teknologi, dan waktu. Contohnya, apakah anggaran digunakan sesuai rencana tanpa pemborosan? Apakah SDM dimanfaatkan dengan produktivitas? Efisiensi yang tinggi menunjukkan implementasi strategi yang dilakukan dengan biaya waktu minim namun tetap menghasilkan hasil maksimal. Yang ketiga, kepuasan pelanggan terhadap stakeholder, menilai apakah strategi berdampak positif terhadap pengalaman, persepsi pelanggan atau pihak terkait lainnya. Contoh ukurnya, survei kepuasan pelanggan, Customer Satisfaction Index atau Net Performance Score NPS, tingkat keluhan atau churn rate pelanggan. Kepuasan pelanggan adalah sinyal kuat bahwa strategi berhasil memberikan nilai tambahan. Yang keempat ada adaptabilitas terhadap perubahan, yaitu kemampuan organisasi menyesuaikan strategi dengan kondisi eksternal, pasar, teknologi, regulasi, krisis. Contoh, ada metode evaluasi umum dalam implementasi strategi. Yang pertama ada balance score atau BSC.
dikembangkan oleh Kaplan dan Norton. BSC menilai kinerja organisasi dari 4 perspektif. Yang pertama ada keuangan, apakah strategi meningkatkan produktivitas. Kedua, pelanggan, apakah pelanggan puas loyal. Yang ketiga, apakah proses internal berjalan efisien atau efektif. Yang keempat, apakah organisasi berkembang secara berkelanjutan atau inovasi SDM. BSC biasanya sangat populer dengan menggabungkan indikator keuangan dan non-keuangan, memberikan gambaran utuh tentang keberhasilan implementasi strategi. Yang kedua ada benchmarking, teknik evaluasi dengan cara membandingkan kinerja organisasi seperti pesaing terbaik di industri, standar internal masa lalu. Tujuannya itu mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan agar dapat bersaing secara efektif. Yang ketiga ada analisis SWOT lanjutan, yaitu untuk menilai implementasi strategi dengan kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman. Analisis lanjut bisa melibatkan matriks SWOT atau PAUS untuk menyusun strategi korektif berdasarkan temuan evaluasi, berguna untuk menyesuaikan strategi dan pengambilan keputusan jangka panjang atau menengah. Metrik EA atau Internal External Metric merupakan kelanjutan dari matriks evaluasi faktor internal atau eksternal atau IFE atau EFE. Memetakan posisi organisasi dalam 3 strategi utama. Yang pertama grow and build, pertumbuhan, hold and maintain atau stabilitas, harvest and exit, pengurangan penarikan strategi. Selanjutnya contoh proses evaluasi strategi. Yang pertama ada strategi digital marketing. Yang kedua ada target penjualan naik 30%. Yang ketiga ada realisis 15%, dan yang keempat ada evaluasi optimasi. Selanjutnya ada tantangan dalam evaluasi implementasi strategi. Yang pertama, data tidak akurat atau tidak lengkap. Yang kedua, resistensi internal terhadap evaluasi, yaitu evaluasi seringkali dianggap sebagai bentuk pengawasan atau penilaian kinerja pribadi sehingga memunculkan ketakutan atau defensiasi dari karyawan atau manajer. Akibatnya kurang terbuka dalam menyampaikan hasil aktualisasi. Yang ketiga, ada alat ukur subjektif dan tidak relevan. Beberapa organisasi menggunakan indikator yang tidak terukur atau tidak berkaitan langsung dengan strategi. Contohnya mengukur kepuasan pelanggan hanya dari jumlah likes di media sosial, mengandalkan opini pribadi manajer tanpa data pendukung. Yang keempat, terbatasnya sumber daya atau SDM ya. Evaluasi memerlukan tim, waktu, dan data khusus yang seringkali tidak tersedia dalam UMKM atau organisasi kecil. Bisa menyebabkan evaluasi dilakukan secara terburu-buru. Selanjutnya ada langkah-langkah perbaikan dalam evaluasi implementasi strategi. Yang pertama ada revisi strategi. Berdasarkan hasil evaluasi, lakukan penyesuaian atau perubahan pada strategi yang tidak berjalan efektif. Revisi bisa berupa mengubah target sasaran yang lebih realistis, mengadaptasi strategi terhadap kondisi pasar atau lingkungan yang berubah, menghilangkan aktivitas tidak memberikan nilai tambahan. Yang kedua ada penguatan sumber daya manusia atau SDM, meningkatkan kompetensi kapasitas tim melalui pelatihan dan pengembangan, memastikan semua pihak terlibat memahami peran dan tanggung jawab dalam pelaksanaan strategi, dan membangun motivasi atau budaya kerja mendukung keberhasilan strategi. Yang ketiga, penyesuaian struktur organisasi, merombak untuk menyesuaikan struktur organisasi agar lebih responsif dan efisien dalam mendukung pelaksanaan. Contohnya untuk membentuk tim khusus untuk pengawas strategi, menetapkan jalur komunikasi yang jelas antara departemen. Yang keempat, peningkatan sistem monitoring dan atau kontrol. Memperkuat peningkatan sistem monitoring dan kontrol, memperkuat mekanisme pengawasan agar pelaksanaan strategi berjalan sesuai rencana. Selanjutnya yaitu adalah kesimpulan. Evaluasi penting untuk memastikan strategi berjalan efektif mencapai tujuan. Dengan evaluasi, organisasi dapat menemukan hambatan dan melakukan perbaikan. Evaluasi harus dilakukan secara rutin agar strategi selalu relevan dan adaptif. Terima kasih, sekian presentasi saya kali ini. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.